Protokol kesehatan dan vaksinasi adalah upaya kita untuk menghadapi pandemi COVID-19 selama 1,5 tahun belakangan ini. Namun nyatanya berita bohong atau hoax masih terus merajalela dan menghambat penanganan pandemi, khususnya di Indonesia. Apa saja hoax yang berkembang selama 1 pekan terakhir serta bagaimana faktanya? Rekan Gemma Tanjung akan memaparkannya untuk Anda. Gemma, silahkan. Ya pemirsa, berita bohong mengenai COVID-19 tentunya dapat menghalangi penanganan dari COVID-19 untuk prokes dan juga vaksinasi COVID-19. Untuk itu kami sudah mengumpulkan sejumlah hoax selama 1 pekan terakhir yang meresahkan masyarakat serta konfirmasi fakta kebenarannya. Informasi yang pertama muncul dari media sosial di Twitter yang mengatakan bahwa pengguna KRL tidak dapat menaiki KRL jika tidak memiliki sertifikat vaksinasi, sehingga orang yang berhalangan vaksinasi COVID-19 tidak dapat menggunakan jasa ataupun kendaraan umum seperti KRL. Nah, faktanya adalah kami sudah menemukan konfirmasi dari pihak KRL, yaitu di Twitter komuter lain yang mengatakan bahwa penyintas COVID-19 kurang dari 3 bulan atau masyarakat yang menderita komorbid sehingga belum dapat melakukan vaksinasi, maka dapat menggunakan layanan KRL dengan menunjukkan surat keterangan resmi dari dokter di puskesmas ataupun rumah sakit mengenai kondisinya, sehingga jika ada pengguna KRL yang belum dapat vaksinasi karena alasan tertentu dapat langsung meminta surat keterangan resmi dari pihak puskesmas atau rumah sakit untuk dapat ditunjukkan kepada petugas dan menggunakan jasa KRL. Kemudian di informasi yang kedua pemirsa, turut juga beredar di media sosial Instagram yang mengatakan bahwa aplikasi Peduli Lindungi adalah produk dari negara Singapura, bukan buatan Indonesia. Narasi yang dibentuk adalah bahwa aplikasi Peduli Lindungi ini bikinan Singapura. Seluruh data direkam Singapura dan kedaulatan data Indonesia sudah ada di tangan mereka. Kita akan melihat konfirmasi ataupun fakta yang sebenarnya. Nyatanya pemirsa, pihak dari Telkom Indonesia, ini Senior VP Corporate Communication Ahmad Reza mengatakan bahwa Peduli Lindungi sudah tuntas dan jelas. Data dipastikan terjaga dan diproses secara mandiri oleh Indonesia. Ahmad Reza juga mengatakan bahwa aplikasi Peduli Lindungi ini adalah hasil karya anak bangsa dari Indonesia, sehingga informasi yang mengatakan bahwa aplikasi ini bukan buatan Indonesia adalah berita bohong atau hoax. Nah, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini juga muncul hoax yang mengatakan bahwa sertifikat vaksin COVID-19 akan ditanam ke kulit. Jadi bagi orang yang sudah vaksin, hoaxnya atau berita bohongnya, sertifikat ini akan langsung ditanam di dalam tubuh, bukan mendapatkan hasil secara tertulis ataupun secara digital. Nah pemirsa, nyatanya adalah sertifikat vaksinasi ataupun sertifikat digital yang saat ini sudah beredar adalah teknologi yang digunakan untuk mengirimkan informasi terenskripsi melalui internet. Kemudian juga tinta yang digunakan pada kulit manusia tidak memungkinkan untuk digunakan sebagai alat pelacak jarak jauh, sehingga pemirsa, berita mengenai sertifikat vaksinasi yang akan ditanam ke dalam tubuh tentunya adalah hoax, sehingga jangan takut untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 demi menjaga kesehatan Anda dan juga keluarga Anda. Kita masuk ke informasi terakhir pemirsa. Beredar hoax juga di WhatsApp yang mengatakan bahwa ada seorang dosen dari kampus di kawasan Jawa Barat yang mengatakan bahwa antibodi lebih penting dibandingkan dengan menggunakan masker. Dari broadcast ini dinyatakan bahwa penggunaan masker tidak begitu penting, tetapi kita harus menjaga antibodi agar dapat terhindar dari COVID-19. Kita akan cek faktanya. Ya pemirsa, nyatanya adalah dosen yang diatasnamakan pada broadcast tersebut tidak pernah menuliskan pesan tersebut. Ia mengatakan bahwa bukan saya yang menulis dan akibatnya harus mengklarifikasi dikarenakan banyak pernyataan atau pertanyaan yang datang bertubi-tubi kepada dirinya. Ia akhirnya membuat sebuah konfirmasi di website situs resmi di kampus tempat ia bekerja, itu di IPB, yang mengatakan bahwa broadcast yang viral tersebut bukanlah dari perkataan beliau.
Dan tentunya pemirsa memang penggunaan masker ini masih sangat penting untuk menjadi prokes selama menghindari COVID-19 di tengah pandemi ini. Pemirsa selalu cek fakta sebelum menyebarkan berita. Demikian pemaparan pada siang ini, Egan, saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih atas informasinya, Gemma Tanjung.